Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hardi Kreasi Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang penggunaan multimeter digital. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu multimeter digital, bagian-bagiannya apa saja, dan bagaimana fungsinya, serta bagaimana cara menggunakannya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu multimeter digital. Multimeter digital adalah salah satu alat ukur besaran listrik. Ada yang menamakan multimeter itu dengan nama multitester atau juga avometer. Nah, multimeter digital adalah multimeter yang penunjukannya hasil pengukuran adalah menggunakan display atau penampil digital berupa angka-angka. Sedangkan mungkin apa itu yang multimeter analog? Untuk multimeter analog adalah multimeter yang penunjukan hasil pengukurannya menggunakan jarum pada papan skala. Oke, selanjutnya apa itu bagian-bagian dari multimeter digital? Bagian-bagian multimeter digital adalah yang paling penting adalah yang pertama adalah probe atau pencolok. Ini gunanya untuk menghubungkan antara multimeter ini dengan titik-titik yang akan diukur atau komponen yang akan diukur. Probe atau pencolok ini ada dua buah, warnanya hitam dan merah. Ya. Jadi probe yang hitam itu adalah probe yang untuk kabel negatif, sedangkan probe yang merah adalah probe yang kabel positif. Kemudian di sini bagiannya yang lain adalah ada namanya display atau penampil yang berupa angka. Kita tampilkan contohnya. Nah, ini adalah angka, penunjukan angkanya, display. Kemudian ini tadi yang barusan saya operasikan adalah tombol on off. Tombol on off adalah tombol untuk menghidupkan atau mematikan alat ini atau multimeter ini. Kalau kita tekan on, maka display akan menyala dan multimeter siap digunakan untuk mengukur. Kalau kita, untuk mematikannya, kita tekan tombol off. Kemudian bagian yang penting lain adalah selektor. Selektor adalah bagian dari multimeter digital yang fungsinya adalah untuk memilih fungsi atau memilih daerah pengukuran, apakah untuk mengukur arus atau mengukur tegangan atau mengukur hambatan. Kemudian berikutnya adalah daerah pengukuran atau ring. Daerah pengukuran atau ring yang paling atas ini, yang belah atas adalah daerah pengukuran hambatan atau fungsinya sebagai ohmmeter. Di atas ada simbolnya ohm. Kemudian yang paling atas ya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah daerah pengukuran tegangan DC, ada simbol V DC. V sama dengan bersyukur 200 mV sampai 1000 volt. Kemudian yang di sebelah kanan bawah ini adalah yang warnanya kuning, adalah daerah ring pengukuran tegangan AC dengan bersyukur terendah 200 mV
volt sampai dengan 750 volt maksimal. Kemudian yang di sebelah bawah ini adalah ada fitur untuk HFV. HFV ini berkaitan dengan soket yang ada di sebelah bawah ini, ada tulisannya ECBE, dan ini adalah untuk menancapkan kaki dari transistor ya, dan itu jenis PNP atau NPN. Fungsinya adalah untuk mengukur HFE atau penguatan arus transistor. Kita link sebelah bawah lagi, ini bawah yang ada tulisannya mulai dari 20N, 200N, 2 mikro, 20 mikro, 2M. Ini satuan adalah farad. Ini adalah ring untuk pengukuran kapasitor atau nilai kapasitansi. Kemudian yang sebelah kirinya ini adalah daerah pengukuran untuk arus AC dengan batas ukur mulai dari 2 mA sampai dengan 20 ampere. Kemudian yang sebelah ke atasnya lagi ya, ini adalah daerah pengukuran untuk pengukuran arus DC, ada simbol A sama dengan, mulai batas ukurnya adalah dari paling kecil 2 mA sampai dengan 20 ampere DC. Kemudian satu lagi ini adalah ada simbolnya dioda atau simbol suara. Ini adalah fitur yang fungsinya untuk mengetes atau mengecek dioda atau sebagai buzzer atau penguji sambungan. Itu adalah bagian dari ring pengukuran. Kemudian yang bagian bawah yang penting juga ini adalah lubang atau lid, lubang lid untuk pengukuran memasukkan probe. Bagian yang ini yang pendek yang bertanda V, ohm, dan simbol kapasitor. Ini adalah lubang untuk menancapkan probe merah untuk sangat mengukur tegangan V, hambatan, dan kapasitansi. Maka ini dimasukkan ke sini. Kemudian yang ada lubang COM itu adalah lubang yang dipakai bersama. Ini untuk memasukkan probe ke lubang COM ini, probe hitam. Nah, ini. Kemudian yang ini ada satu lagi, dua. Ini adalah lubang untuk pengukuran masukkan probe ya, probe saat pengukuran arus untuk batas ukur miliampere dari 2 mili sampai dengan 200 mili, baik yang untuk AC maupun yang DC. Jadi untuk mengukur arus, maka probe yang positif ini ditempelkan ke sini, dimasukkan ke sini. Nah, kemudian satu lagi, ini ada lubang yang bertuliskan 20 ampere. Ini adalah lubang untuk saat kita menggunakan multimeter untuk mengukur arus dengan batas ukur 20 ampere. Nah, baik 20 ampere AC yang kuning maupun 20 ampere yang DC. Jadi probe-nya ditaruh di 20 ampere. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari bagian-bagian multimeter digital. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan multimeter digital ini dalam pemakaiannya. Baiklah, kita mulai. Untuk fungsi yang pertama, kita on-kan dulu atau kita hidupkan dulu multimeter, dan kita
posisi pada fungsi buzzer atau pada simbol dioda. Kalau merah kita pindah ke posisi volt ohm dan kapasitor. Sebelumnya kita cek dulu colok ini, kita hubungkan lampu menyala, buzzer berbunyi, berarti probe ini dalam keadaan baik. Selanjutnya kita tes yang pertama dari sebuah kabel. Jadi kita bisa mengecek kabel ini putus atau tidak. Kita sambungkan di ujung kabel. Nah, karena buzzer berbunyi maka kabel ini dalam keadaan baik. Kalau tidak bunyi berarti kabel ini putus. Berikutnya bisa untuk mengetes kabel ini, kabel apakah ini ada yang putus atau tidak. Tinggal kita tempelkan saja kabel yang ujung satunya ini, kita tempelkan dan kita tempelkan di sini colok hitamnya. Berbunyi berarti kabel satunya ini bagus, tidak putus. Kemudian kita pindah ke yang satunya. Juga berbunyi berarti kabel ini masih bagus. Selanjutnya di samping untuk mengukur sambungan, bisa juga untuk mengetes di saklar ini rusak atau tidak. Tinggal kita tempelkan di masing-masing terminal. Ini satu deret, ini satu deret. Kita tempelkan saja. Nah, kalau bunyi berarti sambungan ini baik. Dan kita pindah ke satunya. Bunyi berarti masih baik. Ini posisi on. Posisi off, maka ini harus tidak berbunyi. Ini juga tidak bunyi. Selanjutnya kita menggunakan fungsi masih di simbol buzzer dan dioda. Kita cek dioda. Kita bisa ngecek dioda menggunakan multimeter ini. Kita tempelkan saja di kaki dioda. Colok merah di anoda, colok hitam di katoda. Kita lihat display menunjukkan angka 0,518. Dan kita balik. Display tidak menunjukkan angka atau OL. Berarti dioda ini masih baik. Berikutnya kita menggunakan fungsi pengukuran hambatan. Di sini saya ambil contoh satu buah resistor dengan kode warna hijau, biru, merah. Berapakah penunjukannya? Kalau dilihat dari warnanya, maka nilai ini kalau diartikan adalah hijau 5, biru 6, merah 2, berarti 5, 6, rollnya 5600. Maka kita taruh selektor ini di posisi 20K. Dan kita tempelkan di probe, kita tempelkan di masing-masing kaki resistor. Menunjukkan angka 5,6. Ubah-ubah 5,6. Dan contoh yang berikutnya
L yang satunya. Yang memiliki kode warna merah, ungu, merah. Berarti merah 2, ungu 7, merah lagi 2, nolnya 2, 7, nolnya 2, 2700. Masih menggunakan batu ukur 2 kali 20 kilo. Menunjukkan 2,7, 2,6 kilo, berarti 2000. Baiklah, ini cara menggunakan untuk mengukur hambatan. Berikutnya kita gunakan untuk mengukur tegangan DC. Nah, ujung peluk masih tetap di posisi volt, ohm, dan kapasitor. Kita pindah ke selektor ke posisi kali 20. Posisi 20. Kita akan siapkan contoh sebuah baterai laptop. Kita ukur berapa tegangannya. Caranya colok merah di plus, colok hitam di negatif. Kita tempelkan. Bagaimana penunjukannya? Nah, ternyata menunjukkan 3,58 atau 3,6 dibulatkan. Nah, untuk pengukur DC maka ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik maka penunjukannya adalah 3,5. Berarti ada tanda negatif. Tidak boleh terbalik. Kemudian bagaimana cara mengukur yang lain? Misalnya ini masih contohkan lagi baterai 1,5 volt. Kita cek batas ukur masih tetap ini colok hitam di negatif, colok merah di positif. Berapakah tegangannya? Ini kita menunjukkan tegangan 1,58 volt. Oke, ini. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan skala ukuran tegangan AC. Tegangan AC. Jadi saya siapkan sebuah sumber tegangan AC yang sudah menyala. Nah, caranya gimana? Kita tempelkan saja coloknya di masing-masing. Nah, batas ukurnya AC 750. Nah, kita tempelkan saja di masing-masing lubang terminal. Nah, ternyata menunjukkan harga 214 volt AC. Nah, mungkin ini ada penurunan tegangan. Oke. Selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana caranya menggunakan batas ukur yang bagian bawah, batas ukur untuk pengukuran kapasitor atau nilai kapasitor. Selektor kita pindah ke posisi 2 mikrofarad. Ini saya contohkan sebuah kapasitor pilar dengan kode 104/100 volt. Kita ukur, kita tinggal tempelkan aja di kapasitor ke masing-masing
probe atau colok. Ini satuannya adalah mikro. Menunjukkan adalah 0,1 mikro. Kalau untuk partikel kita turunkan di 200 nano. Nah, ini yang lebih tepat lagi. Nilainya adalah 99,2 nanofarad. Atau 104 itu adalah 100.000 picofarad, sama dengan 100 nano. Ini ya 99,2 nano. Ini adalah cara menggunakan untuk mengukur nilai kapasitor. Berikutnya untuk pengukuran arus AC. Untuk mengukur arus AC kita memerlukan sebuah colokan dan terminal. Kita tata dulu. Jadi ini adalah terminal, kemudian ini colokan, dan ini kabelnya sudah harus kita putus. Kemudian multimeter kita hidupkan. Selektor kita taruh di batas ukur yang tertinggi, yaitu kali 20 ampere. Kemudian colok merah ini kita pindahkan ke posisi 20 ampere. Dan gini kita tinggal pasang ke sini. Jadi kita pasang secara seri terhadap beban. Nah, demikian. Selanjutnya ini kita masukkan ke sumber tekanan. Ini saya ukur arus dari lampu. Kita tancapkan. Ternyata agak gelap. Sekarang kita angkat. Jadi arusnya adalah 0,1 ampere. Supaya lebih cermat kita ubah batas ukurnya. Ini kita matikan dulu. Batas ukur kita turunkan ke 200 mili. Kemudian probe kita pindah ke posisi MA. Kita hidupkan lagi. Ini menunjukkan harga 102,4 mA. Oke, inilah cara mengukur arus AC. Selanjutnya kita akan mengukur arus DC. Ini sudah saya sediakan sebuah adaptor dan kipas. Kita coba dulu. Putar. Dan kita bagaimana cara mengukur arusnya? Ini kita lepas dulu. Ya, harus kita lepas. Kemudian multimeter kita pindah select ini
colok di posisi MA. Kemudian kita pindah selektor di posisi pengukuran arus DC di 200 mili 200 mili ampere DC, dan kita tinggal hubungkan colok ini ke titik yang kedua dengan cara dipasang secara seri. Colok merah harus mendapatkan sumber tegangan plus, colok hitam di kabel plus dari kipas. Caranya ini ya, kita tampilkan ya, di situ menunjukkan arus dibaca 93,2 mili ampere. Jadi untuk ukur arus multimeter dipasang secara seri dengan beban. Ini ya, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, misalnya kita balik negatif, ini positif. Nah, itu akan ada tanda negatif. Yang benar adalah yang colok merah di sumber positif, colok hitam di beban, yang pola yang benar. Oke, saya kira itu mudah-mudahan paham bagaimana cara menggunakan voltmeter. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.